kepada saudara kami. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berhadir dalam rangka penyampaian visi misi calon wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Selawat beri salam tak jemu-jemunya kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh peradaban seperti yang kita rasakan sampai sekarang. Kata-kata penghormatan kami yang terhormat Ketua beserta anggota-anggota DPRK Kota Subulu Salam, yang terhormat Bapak Pejabat Wali Kota Subulu Salam, yang terhormat Saudara Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Dandim atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kajari atau yang mewakili, dan yang terhormat Ketua Syariah, dan yang terhormat Ketua MPU, dan yang terhormat Ketua KIP, dan yang terhormat Ketua Panwaslih, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang terhormat Bapak Sekwan, Bapak Sekda, kami Hatana yang berhadir, demikian juga seluruh SKPK yang berhadir. Adapun visi misi kami adalah sebagai berikut. Sebagai visi Subulu Salam Islami maju dan berkelanjutan. Dan misi kami ada 5 poin. Di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima. Dan yang kedua, meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Dan yang ketiga, mewujudkan tercapainya perekonomian kerakyatan. Dan yang keempat, meningkatkan tercapainya pengelolaan pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik dan bersih. Dan yang kelima, meningkatkan tercapainya pembangunan infrastruktur yang merata. Demikian juga sebagai program unggulan kami dari Rabbani ini adalah 1. Peningkatan pendidikan dasar umum sampai ke daerah. Dan yang kedua, membangun perguruan tinggi, yaitu STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing. Dan yang ketiga, melaksanakan pelayanan kesehatan secara gratis dan prima. Dan yang keempat, no defisit atau bebas utang 3 tahun di masa kepemimpinan Rabbani yang insya Allah akan menang. Dan yang kelima, 2 in 1, 2 hektar kebun kelapa sawit kepada setiap satu kepala keluarga kategori tidak mampu. Yang keenam, PIP in 1, 5 hektar kebun kelapa sawit untuk satu daerah pesantren. Dan yang ketujuh,
pelayanan prima yang bersih dan baik. Dan yang terakhir, menjadikan Kota Subul Salam kota santri dan layak anak. Demikianlah visi misi kami, dan selanjutnya dipaparkan oleh calon wali kota 2024 sampai dengan 2029, saudara saya Haji Rashid Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata penghormatan kami tumpangkan saja kepada pendahulu kami karena terbatasnya waktu. Kami melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh calon wakil wali kota kami dari pasangan Rabbani tadi terkait program unggulan peningkatan kualitas pendidikan dasar umum dan pendidikan dayah. 1. 2 sekolah dan dayah penggerak di setiap kecamatan serta 2 guru penggerak di setiap sekolah dan dayah. 2. Paling sedikit 2 bus sekolah baru bagi setiap kecamatan yang ada di Kota Subul Salam. 2. Pembangunan perguruan tinggi. Kita tahu di Provinsi Aceh ini dari daerah barat selatan belum adanya sekolah tinggi ilmu bahasa asing. Insyaallah bila pasangan Rabbani ini terpilih, maka kami akan mendirikan STIBA, sekolah tinggi ilmu bahasa asing. 3. Pelayanan kesehatan gratis dan prima. 1. IGD Puskesmas aktif 24 jam. 2. 2 juta rupiah bagi pasien rujuk kurang mampu keluar kota. 3. Beasiswa bagi tenaga kesehatan karena perlunya kaderisasi Kota Subul Salam untuk para dokter. 4. 0 defisit dan bebas hutang dalam waktu 3 tahun kepemimpinan Rabbani. Dalam waktu 3 tahun kepemimpinan Rabbani tidak mampu menyelesaikan defisit dan hutang, maka paslon Rabbani akan mengundurkan diri dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 5. 2 hektar bagi warga kurang mampu, yaitu sasaran utama dari program ini adalah kepala keluarga yang kurang mampu dan memiliki lahan kosong dengan tujuan untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Apabila kepala keluarga kurang mampu tersebut tidak memiliki lahan kosong, maka pemerintah daerah mencarikan lahan kosong dari bekas pelepasan HGU yang ada di Kota Subul Salam atau lahan-lahan APL lainnya. 6. 5 hektar bagi 1 dayah atau pondok pesantren. Sasaran utama dari program ini adalah dayah atau pesantren yang memiliki lahan kosong dengan tujuan untuk kemandirian ekonomi dayah tersebut. Apabila dayah tersebut tidak memiliki lahan kosong, maka pemerintah daerah mencarikan lahan kosong dari bekas pelepasan HGU atau lahan-lahan APR lainnya. 7. Pelayanan prima yang baik dan bersih pada semua sektor, mewujudkan reformasi birokrasi. 2. Yaitu MPP, mal pelayanan publik. 8. Kota santri dan kota layak anak. Kita punya target 2 fasilitas ramah anak setiap kecamatan, 2 kali event-event santri, promosi kegiatan santri dalam setahun seperti HSN, Hari Santri Nasional. Program yang ke-9 yaitu BWM, Bank Wakaf Mikro, yang telah pernah digagas oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan visi, misi, dan program unggulan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.